Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa channel TV yang budiman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini lagi kita bertemu dengan saya Falah dalam diskusi TV dengan topik yang hangat membedah Selandia Baru, Teken MOU, JPH, bukti kredibilitas sistem halal Republik Indonesia. Dan Alhamdulillah kita di sini dalam diskusi hangat kali ini kita ditemani oleh Dokter, Direktur TVI, yaitu Dokter Yohana Triatama. Langsung saja kita sapa beliau. Bagaimana, eh, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Dokter Yohana. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Tung Falah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat-sehat, Gi. Habis. Ya, sehat-sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Hmm. Di sini ke Dokter kita akan membahas tentang dah tentang kesepakatan dua negara dari eh, jaminan produk halal dari antara dua negara ini adalah Selandia Baru dengan Indonesia. iya, iya. Nah, dalam diskusi kali ini ada beberapa pertanyaan dari suatu topik kali ini ya, Dokter. Nah, Ya, sebetulnya bagaimana sih latar belakangnya dari kesepakatan kerjasama antara dua negara, yaitu Selandia Baru dan Indonesia mengenai produk halal ini? iya. Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih, Bung Falah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilma warzuqni fahma rabbi syrahli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, memang latar belakang kerjasama sistem halal ya antara Indonesia dan Selandia Baru itu sebenarnya sudah sejak lama ya didorong oleh faktor-faktor strategis, faktor-faktor ekonomis dan tentu dengan karena ini halal maka tentu didorong juga oleh faktor keagamaan. Misalnya terkait dengan kebutuhan pasar muslim yang besar. Kan kita tahu Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hampir lebih dari 230 juta penduduk Indonesia itu muslim ya. Dengan tingkat kesadaran dan permintaan terhadap produk halal yang terus meningkat ya, terus banyak produk impor ya, terutama daging sapi, susu dan produk olahan dari Selandia Baru itu digunakan di Indonesia, sehingga perlu ada jaminan kehalalannya yang bisa dipercaya oleh konsumen Indonesia. Kan Selandia Baru ini kan mitra dagang penting ya, dalam hal ini yang mengekspor daging sapi, susu tadi, kemudian dikonsumsi di Indonesia, maka wajib menyediakan jaminan halal atas produk-produk tersebut, terutama produk peternakan tadi ya, daging dan produk susu ya, milk based itu. Kemudian eh, di Indonesia tentu dalam hal ini mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia ya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH itu, termasuk produk-produk luar negeri ya, produk-produk impor yang harus melewati proses akreditasi lembaga halal luar negeri agar sertifikatnya diakui di Indonesia. Nah, kerjasama ini antara New Zealand dengan Indonesia ini itu merupakan satu upaya penyederhanaan dan harmonisasi sistem halal global, Bung Falah. Jadi kerjasama ini agar sistem halalnya diakui secara timbal balik, ya tujuannya adalah membentuk sistem halal yang efisien dan saling percaya antar negara, mendukung ekspor halal global serta memfasilitasi perdagangan produk halal antar negara. Apalagi Indonesia punya target menjadi pusat industri halal dunia, maka diplomasi ekonomi dan meneguhkan peran dalam halal global ini sangat penting bagi Indonesia.
termasuk menjalin kemitraan strategis ya dengan negara seperti New Zealand atau Selandia Baru ini yang memiliki reputasi global dalam keamanan pangan. Sehingga selain memperkuat hubungan bilateral (MOU) juga memperluas pengaruh dan peran Indonesia dalam standarisasi halal global. Begitu, Bung Falah. Oh, nggih, terima kasih atas jawabannya tadi. Memang perlunya Indonesia ini langkah strategis diplomasi dari produk halal ini. Apalagi juga visi dari Indonesia ini kan ingin menjadi eh, pusat Pusat, industri ya, halal global gitu kan ya, Dokter. ya, Nah, dalam detik hikmah juga kita tahu bahwa memang ini akan menjadi peluang juga untuk mewujudkan visi Indonesia tadi. Nah, dalam analisis dokter, apakah hal ini sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak? ya, tinggal dikaji motif dan motivasinya saja, Bung Halal. Hmm. Oh Namun ya. secara umum peluang mewujudkan industri halal global ini sangat besar ya. Oh. Terutama karena pertumbuhan ekonomi umat Islam dunia ini kan terus meningkat dan kesadaran Hmm. halal juga semakin mendunia. Jadi bukan Oh hanya di ya, betul. negara-negara Muslim saja, ya dalam Hmm. konteks ini Islam tidak hanya mengatur halal secara fikih ya, tetapi juga memberi Iya. panduan etika, sistem Hmm. dan langkah Hmm. praktisnya dalam Oh ya, membangun ekosistem halal 100% yang iya. kokoh dan global ya, mengingatkan populasi muslim global, penduduk muslim sedunia itu eh, lebih dari 2 miliar ya, sekitar Iya, 25% 20. penduduk dunia itu muslim. Iya. Terus kemudian nilai ekonomi halal global tahun 2024 ya, data yang saya dapatkan itu lebih dari 3 triliun US dollar berupa makanan, keuangan, fashion, kosmetik, pariwisata, media dan lain sebagainya. Bahkan negara non-muslim juga berlomba mengembangkan industri halal ya, misalnya Jepang, Korea, Iya. terus Korea Selatan ya, Brasil, Hmm. Thailand, ya, Australia, Oh. termasuk Terus, Papua apa New Zealand ini ya itu. Maka yang pertama tentu niat ya, niat itu harus kuat, tujuannya harus lurus, ikhlas dan maslahat. Sebagaimana hmm. hadis innamal a'malu binniat wa innamal Hmm. likulli imri'in manawa itu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka industri halal juga harus ada niat, bukan sekadar Hmm. bisnis, tapi Hmm. ibadah dan misi kemaslahatan umat. Jadi Hmm. Hmm. niat membangun industri halal harus untuk menjaga yang haram dari konsumsi umat. Ya, bukan sekadar branding atau Oh iya. komersialisme semata. Bahkan ini juga dakwah, Bung Falah. Dakwah Oh membangun iya. ekosistem halal, ya. Halalan toyiban. Bahkan bisa Oh, juga menjadikan titik start untuk baldatun toyibatun warobun ghafur. Itu. Kan Masya Allah. toyib, sama-sama toyib, gitu kan. Dan yang Hmm. kedua, membangun kolaborasi dan kelembagaan antar umat yang Hmm. saling menguatkan. Kan kaum muslimin antara satu dengan yang lain itu kan saudara. Innamal Hmm. mu'minuna ikhwah, kan ada ayat begitu kan. Kaum mukminin antara satu dengan yang lain itu bersaudara. Nah, disinilah Islam Hmm. secara strategis mendorong kolektivitas dan jaringan umat. Sinergi antar negara Islam membentuk standar Hmm. halal bersama ya, lembaga Iya. sertifikasi independen yang kredibel, riset Hmm. halal global, Iya. edukasi masyarakat soal gaya hidup halal, bukan Hmm. sekadar produk ya, termasuk menjaga Iya. ketegasan terhadap Hmm. barang haram dan subhat ya. Al Oh halalu iya. bayinun wal haramu bayinun wa ma Hmm. bainahuma Hmm. mutasyabihun. Halal itu Bar- jelas dan haram itu jelas. Di Hmm. antara halal dan haram itu ada perkara syubhat. Maka itu harus Lihat. ditinggalkan yang subhat-subhat itu. Nah, disinilah Oh. industri halal itu harus berani menolak bahan dan mitra bisnis yang tidak jelas kehalalannya. Sekalipun untungnya Hmm. besar ya. Maka katakan yang Hmm. halal-halal, yang haram-haram. Ini Hmm. penting untuk membangun kepercayaan global terhadap produk halal. Maka Hmm. kemudian Oh. relevansinya dan signifikansinya terhadap isu produk boykot-boykot apa boykot produk-produk yang berafiliasi
Oh iya mendukung betul. penjajahan Zionis Yahudi itu sangat relevan Ya. di sini. Urgensinya juga Mm-mm. di sini ini. Ikut mempromosikan dalam kampanye industri halal ini perlu juga ditegaskan bahwa Mm-mm. produk-produk yang mendukung Zionis Yahudi, penjajahan Israel itu otomatis memiliki 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 kontribusi Mm-mm. terhadap keharoman kan Mm-mm. al-wasilatu ilal haromi Mm-mm. haramun kan begitu Ya, haram. Bung Mm-mm. Falah. Oh iya betul Abi. Oh Ya, oke. Siap, Abi. Dari berapa penjelasannya tadi, dari urgensitasnya, dari kontribusinya menjadi indikator halal dari sebuah kesepakatan ini bisa menjadi langkah strategis untuk menjadi panggung dari Indonesia untuk mengatur bagaimana sistem halal di dunia ini. ya, ya. Nah, dalam dalam Islam, apakah memberikan pandangan yang lain, dokter? Apakah kalau memang iya, apakah dokter bisa memberikan solusinya dan bagaimana dalam pengaplikasiannya terhadap negara kita yang tercinta ini, dokter? Jadi Terima kasih. gini Bung Falah, solusi Iya, itu datang dari Islam ya. Solusi itu iya. datang dari Islam. Hmm. Al-mu'alajah lima syakilil hayah. Oh, Sehingga kemudian tepat sekali apa yang Bung Falah sampaikan tadi. Ya, jadi dalam hmm, pandangan Islam halal itu bukan sekadar status produk makanan ansih ya, status produk hmm, makanan saja, melainkan iya. bagian dari sistem kehidupan yang Hmm, menyeluruh, iya yang betul, betul. kafah. Kan Heeh, ada ayatnya itu. iya. Wadkhulu fisil kafah. Betul, Masuklah Islam betul. secara menyeluruh. Artinya Heeh, dalam sistem kehidupan yang halal, yang menyeluruh. Maka hmm, ketika kita membicarakan sistem halal ini, harus dilihat dalam konteks ekosistem yang utuh dan hmm, terintegrasi ya, mencakup aspek produksi, distribusi, kebijakan, pendidikan, bahkan tata kelola hukum dan politik juga harus halal. Kan iya, Al-Baqarah ayat 208 itu kan, ya iya. ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah itu tegas sekali. Sehingga Iya. halal tidak cukup hanya di produk, tetapi juga asal muasal pengadaan produk itu, termasuk cara Hmm, kerjanya, hmm, transaksinya, niatnya, hingga sistem hukum yang mengaturnya. Analisis awal memang halal ini nilai universal Islam ya, yang mengatur hmm, bukan hanya apa yang dikonsumsi, tetapi bagaimana hmm, sesuatu itu diproduksi dan disahkan. Terus hmm, kemudian, misal di sektor ekonomi, maka halal itu tidak boleh beriringan dengan riba, goror, dan oh, zulm. horor. Terus kemudian Hmm, di sektor pendidikan misalnya, literasi hmm, halal harus masuk kurikulum. Kemudian di sektor hukum dan regulasi, negara harus menjamin kehalalan sistemik ya. Di sektor politik, kepemimpinan juga harus tunduk pada nilai-nilai yang halal, yang diridhoi hmm, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hmm, di rantai pasok halal ya dari hulu ke hilir semua harus sesuai dengan syariah Islam. Karena itu hmm, karena itu Bung Falah, sertifikasi iya, halal tanpa sistem Islam itu iya. seperti tambalan kecil di atas lubang yang besar. Nah, Oh, itu kan heeh, tambalan iya, kecil iya. di atas lubang yang besar. Kalau Heeh, sertifikasi halal itu tanpa sistem Islam, memang harus ada ekosistem Islam sehingga hmm, sistem halal itu bisa 100% halal kalau ekosistemnya iya. ekosistem Islam. Nah, untuk mewujudkan itu, industri halal Hmm, global tadi, industri halal global agar hmm, kafah tadi, maka umat Islam harus membenahi sistem iya. kehidupannya. Ya, bukan hanya pada label produk, tapi juga Hmm, membangun sinergi antar sektor ekonomi, pendidikan, hukum, politik hmm, ya dalam satu rangkai hmm. nilai syariah Islam yang kafah, level Oh, mikro, level yang makro, kafir. bahkan level global. Begitu, Bung Falah. Hmm, Wallahu alam oh, bisawab. nggih. Oh, alah. Masya Allah, terima kasih dari semua penjelasannya, dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan, yang dari semua jawaban yang dipaparkan oleh Dokter Yohana. Terima kasih. Memang kesimpulannya kita harus dalam kehidupan ini harus menyeluruh, harus kafah, harus sesuai dengan syariat Islam, mau dari mikro maupun makro. Nah, Bahkan global. mungkin oh bahkan global ya, ya sampai lupa bahkan global.
Oh ya, terima kasih Jazakumullah khairan atas waktunya juga, atas semua penjelasannya dan curahan ilmunya yang sangat luas dan besar ini. Terima kasih. Amin, amin. Iya. Mungkin cukup sekian. Mungkin eh, oh ya, mungkin sekian untuk pemirsa TV dan seluruh penonton TV. Stay tune terus dari kita di TV ini. Stay tune terus di channel ini sebab pasti akan diskusi hangat yang seru dan pasti nggak kalah menarik dari yang lainnya. Dan pastinya dari berita topik-topik yang lagi hangat. Maka jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, mungkin dari saya, Falah, dan terima kasih lagi pada Dokter Yohana. Syukron, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.